السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwana fi din, azakumullah. Bapak dan Ibu jamaah zuhur Masjid Al-Hidayah Dirgantara Kemayoran yang dimuliakan Allah. Ketika jamaah ke masjid membawa sajadah, petani ke sawah membawa cangkul, itu sudah hal yang biasa dan tidak perlu kita pertanyakan. Namun sangat aneh kiranya ketika ke masjid bawa cangkul, ke sawah bawa sajadah. Itulah gambaran, itulah potret sebahagian kaum muslimin di tanah air kita ini. Mereka menyambut Ramadan tapi menyibukkan dirinya dengan ziarah kubur, menyibukkan dirinya dengan minta maaf, yang sebenarnya ziarah kubur dan minta maaf tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Sementara persiapan Ramadan itu mereka lalaikan. Itulah materi kita pada siang ini, saudara-saudara kaum muslimin. Membersihkan pra-Ramadan dengan ritual-ritual dari tradisi-tradisi yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan Ramadan. Mari kita lihat tentang ziarah kubur. Adakah kaitannya dengan Ramadan? Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Tadinya aku melarangmu ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silahkan ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu, satu, turiqul qalba, melembutkan hati. Yang kedua, wa tudmi'ul aina, melelehkan air mata. Yang ketiga, tudzakirul akhirah, mengingat akhirat, mengingat mati. Yang keempat, inna fiha ibarah, untuk mendapatkan pelajaran. Dan yang kelima, tuzahidu fid dunya, untuk zuhud dari dunia. 5 tujuan ziarah kubur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menyambut Ramadan. Dan kalau kita bacakan ayat tentang Ramadan, Al-Baqarah 183, kita sudah hafal dari tahun ke tahun, itu diulang terus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa.
Tidak disyaratkan oleh Allah ziarah kubur dulu baru masuk Ramadan. Enggak ada ayat bercerita tentang itu. Jadi ziarah kubur sebelum Ramadan itu hanya tradisi, ritual-ritual, memang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah Ramadan. Yang kedua, maaf-maafan. Minta maaf. Sudah masyhur di negeri kita. Sebentar lagi HP ini akan penuh dengan WA. Apa isinya? Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum Ramadan sibuk minta maaf. Yang anehnya lagi, baru ketemu di bandara, baru kenal di terminal, belum kenal selama ini, baru ketemu di stasiun kereta api. Salaman, berkenalan. Siapa namanya? Fulan. Siapa namanya? Fulan. Yang satu dari Jawa, yang satu dari Sumatera. Maafin ya, besok kita mau puasa. Bikin salahnya kapan? Padahal Nabi SAW menyuruh kita kalau terlanjur berbuat salah, segera minta maaf. Jangan tunggu Ramadan. Ini jelas berbuat salah, minta maaf ogah-ogahan. Tapi masuk Ramadan nggak ada salah, berbondong-bondong minta maaf. Tapi kan ada hadisnya Ustaz. Apa hadisnya? Nabi naik ke atas mimbar, lalu baca amin 3 kali. Lalu Nabi turun, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda baca amin 3 kali? Dijawab oleh Nabi, telah turun malaikat Jibril menyuruh saya mengaminkan doanya. Apa doanya? 1, abaikan puasa umat Muhammad. Jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada suaminya. 2, abaikan puasa umat Muhammad. Jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. 3, abaikan puasa umat Muhammad. Jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada sesamanya. Ternyata hadis ini yang memicu dan memacu kaum muslimin sibuk minta maaf sebelum Ramadan. Tapi setelah ditelusuri saudara-saudara, hadis ini ternyata tidak sahih. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali. Silakan cek di kitab-kitab hadis yang muktabar, tidak ada ditemukan hadis seperti itu. Tentang Nabi naik mimbar, Nabi baca amin 3 kali. Memang setelah ditanya oleh sahabat kenapa baca amin 3 kali, telah turun malaikat Jibril. Tapi bukan itu cerita Nabi. Apa yang diceritakan Nabi? Raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Dia masuk Ramadan, tapi keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Fakultu amin, itu yang kukatakan amin, kata Nabi. 2, raghima anfu abdin, tersungkur hidung seorang hamba yang dibacakan namamu di depannya lalu dia tidak berselawat. Fakultu amin. 3, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah renta atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya, bukan berbakti kepada kedua orang tuanya. Fakultu amin, itu yang kuaminkan, kata Nabi SAW. Jadi bukan yang tidak minta maaf. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersihkan pra-Ramadan dengan ritual-ritual, tradisi-tradisi yang tidak ada sangkut pautnya dengan Ramadan. Lalu apa yang kita siapkan sebelum Ramadan?
Sesuai dengan ayat tadi. Ternyata saudara-saudara yang dipanggil puasa bukan orang Islam. Ya. Kita mayoritas umat Islam di Indonesia ini, tapi yang dipanggil puasa bukan orang Islam. Siapa yang dipanggil orang puasa? Orang yang beriman. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, Allah tidak bicara hai orang Islam, tidak. Tapi yang dipanggil oleh Allah, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kenapa? Satu, orang beriman pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Mungkin dia pernah beriman, tapi imannya terkontaminasi. Imannya hancur-hancuran oleh nawaqidul iman, pembatal keimanan. Imannya luluh lantak, yang tinggal, yang tersisa hanya sekedar barang rongsokan yang tidak ada nilainya sama sekali. Nah, yang seperti ini tidak bisa menunaikan ibadah puasa. Nah, maka sebelum Ramadan yang perlu kita persiapkan adalah imanan kamilan, iman yang sempurna, tauhid yang bersih, akidah yang sahihah, akidah yang bersih dari lumpur-lumpur syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar. Itu yang harus kita kerjakan, itu yang kita menyibukkan diri sebelum Ramadan. Kenapa? Ramadan ini bulan yang agung, bulan mubarak, bulan yang penuh barokah. Saudara-saudara, ibarat pesawat mau berlabuh, maka kita harus siapkan landasan pacu yang maksimal. Apalagi kalau pesawatnya besar, yang akan berlabuh, yang akan landing Boeing 777. Yang akan landing adalah Airbus A380 misalnya. Tidak mungkin landasan pacu kecil, labil. Pilot tidak akan mau melabuhkan pesawatnya. Itulah yang dikatakan malaikat Jibril tadi yang diaminkan oleh oleh Rasulullah, radhima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Celaka seorang hamba, dia masuk Ramadan tapi keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Maghfirah Allah yang Allah sudah sediakan ampunannya selama Ramadan. Man shoma Ramadana, man qama Ramadana, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di siang Ramadan, qiyamul lail di malam Ramadan, mendirikan malam qadar dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya yang sudah berlalu. Sekarang iman itu yang belum kita siapkan. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan maghfirahnya? Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Iman kita masih hancur-hancuran. Mungkin dengan Natal bersama, mungkin dengan ikut kongsi facai, mungkin dengan mengkaitkan hujan dengan Imlek. Semua itu adalah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nah, kalau seperti itu, maghfirah Allah tidak akan turun selama Ramadan buat kita. Kalau tadi kita ibaratkan maghfirah itu ibarat Boeing 777, tidak akan landing pada diri kita karena kita tidak menyiapkan landasan pacu yang sempurna. Nah, mari kita dengarkan An-Nisa surah yang keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik meskipun puasa di siang Ramadan, tarawih di malam Ramadan, malah ikut mendirikan malam Lailatul Qadar. Allah tidak akan ampuni kalau dosa syirik masih ada pada diri kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya akan ampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Muncul pertanyaan, kenapa sih Allah membeda-bedakan dosa, dosa syirik dan dosa selain pada syirik? Dijawab oleh Allah di ujung ayat, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, berarti dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar di mata Allah melebihi syirik mempersekutukan Allah. Dosa syirik tidak akan hapus dengan puasa Ramadan. Dosa syirik tidak akan diampuni dengan tarawih, dengan Lailatul Qadar. Lalu dengan apa diampuni dosa syirik itu? Hanya dengan tubu ilallah taubatan nasuha. At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, barulah maghfirah itu bisa landing pada diri kita kalau kita sudah menyiapkan landasan pacu, yaitu imanan kamilan, iman yang sempurna, akidah yang sahihah, akidah yang bersih dari syirik, tahayul dan khurafat itu tadi. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kita himbau kepada kita semua, marilah kita tinggalkan ritual, budaya, tradisi yang menghabiskan waktu kita, yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan, dan kita lebih konsen untuk membenahi akidah kita yang sempat terkontaminasi. Mari kita benahi iman kita, tauhid kita. Hanya itulah yang bisa untuk meraup semua apa yang disediakan Allah selama bulan Ramadan. Apakah maghfirah, ampunan, ataukah penggandaan pahala, atau pembebasan dari api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.